Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sore, selamat sore teman-teman semua, sahabat dimanapun berada. Kembali lagi jumpa pada kesempatan yang baik hari ini ya. Kembali kita melanjutkan nih cerita sejarah. Kita sampai pada part 3 kemarin, dimana era terjadinya dikisahkan itu bela pati ya, kehormatan untuk putri dari Jawa, kerajaan di Jawi Kulon, kalau pas itu. Nah, itu ada tertulis di Parahyangan. Kisah ini disinggung oleh para raton, tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam negara Kertagama maksudnya. Nah, Kekawin Negara Kertagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung. Oke, kita mengawali dari ini ya teman. Ini masih di era abad kejayaan Majapahit begitu. Jadi era kejayaan Majapahit lalu sampai melemahnya atau jatuhnya Majapahit begitu. Adiluhung, anggun dan canggih. Maksudnya kerajaan Majapahit pada era itu sudah adiluhung, berwibawa dan canggih, termasuknya pada era mungkin dibanding kerajaan-kerajaan yang lain ya, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, begitu, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala atau raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup Semenanjung, Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda. Nah, ini legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali. Di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas. Itu hubungan kerjasama mungkin diplomatik ya. Pembayaran upeti berkala, jadi negara-negara maksudnya kerajaan-kerajaan yang tunduk, hubungan diplomatik dengan Majapahit itu mereka membayar ke Majapahit upeti atau pajak. Pembayaran upeti berkala dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka, akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan atau penguasa ya Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Nah, nggak tahu kerajaannya era itu, belum tertulis di sini. Jadi pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, di sini tertulis seperti itu teman. Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan. Ada gerakan mungkin di sana, bulan Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang Muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini. Jadi seperti ini teman, alur ceritanya. Jadi ini kita masuk ke jatuhnya Majapahit. Oke. Nah, kita masuk nih teman, terakota wajah yang dipercaya sebagai potret Gajah Mada. Ada patung nih, terakota, dipercaya sebagai potret Gajah Mada. Sesudah mencapai puncaknya abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perubahan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri. Wah, mungkin kerabat, tapi zaman era itu masih boleh ya. Kerabat yang mungkin beda ayah atau bagaimana. Pangeran Wikramawardhana masih sepupunya nih. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Wirabumi, yang juga menuntut hak atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Paregreg. Nah, ada nih Perang Paregreg, dikisahkan juga dulu dalam, kalau nggak salah, Sandiwara Radio atau ya.
diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangkan Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian istilahnya ya gugur begitu pada pertempuran itu. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi di laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 teman sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa, di Pantura maksudnya. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita. Ratu Suhita kalau nggak salah di Ayu Kencana Wungu, teman, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabumi. Pada 1447, Suhita mengangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya. Pada tahun 1447 Suhita mangkat, maksudnya meninggal, dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451 nih, adiknya Kertawijaya. 1451. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Pamaton menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 AD. Ada apa nih maksudnya? Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, naik tahta pada tahun 1456. Ia kemudian wafat pada 1466. Oke teman, kita lanjut. Untuk sampai saat ini kita sampai pada membaca kutip-kutip dari Wikipedia ini di era jatuhnya Majapahit. Semoga bermanfaat dan salam santun, salam budaya, salam hormat dimanapun Anda berada. Semoga dilimpahkan rezeki dan sejahtera tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.